sebagainya. Nah, yang kedua adalah uang muka. Nah, berapa lama uang muka itu bisa dibayar? Nah, karena kita pasti butuh waktu untuk melengkapi bendel KPR. Kalau bendel KPR itu sudah lengkap, DP sudah lunas, akan lebih baik langsung melakukan akad KPR. Tapi perlu diperhatikan, apakah rumahnya sudah jadi atau belum. Sebaiknya rumahnya sudah jadi, sudah siap serah terima, kita melakukan akad KPR. Kecuali akad inden. Tapi akad inden pun itu akan disepakati atau diinformasikan dari awal. Oke, kita masih di seputar Gria dan sekarang kita sampai kepada bahasan mengenai harga dan pembayaran itu akan seperti apa skemanya. Nah, Mas Fajar, ini satu hal yang mungkin bisa dibilang utama ya bagi orang-orang pada umumnya, bahwa kita akan melihat soal harga dan skema pembayaran. Oke. Menurut Mas Fajar bagaimana? Baik, kita ulas lagi bahwa yang perlu dipikirkan ketika memilih rumah ada 5. Ya. Yang pertama adalah lokasi, desain, mutu, skema pembayaran, dan harga. Oke, berarti skema dulu ya ini ya? Ya. Kenapa kok skema kok ditempatkan di nomor 4? Barangkali dari survei itu bahwa dengan harga yang mungkin lebih tinggi tapi skemanya cocok, itu banyak yang memilih harganya lebih tinggi tapi skemanya cocok. Ya, jadi kalau kita bahas secara lebih rinci, skema pembayaran secara umum itu ada yang sifatnya cash keras atau cash bertahap, atau juga dengan cara KPR, kredit pemilikan rumah. Dan di dalam KPR sendiri ada yang uang mukanya itu ada yang bisa dicicil, cicilnya panjang atau cicilnya sedang atau cicilnya cepat. Dan ada juga yang uang mukanya kecil sehingga masuk dalam batas kemampuan. Nah, saya memandang perlu bahwa ketika konsumen dalam hal ini yang hendak melakukan akad KPR itu memperhatikan soal pembayaran awal atau booking fee, jelas. Kalau sebelum booking fee tentunya kan memilih variabel pertama dari lokasi, desain, mutu, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah uang muka. Nah, berapa lama uang muka itu bisa dibayar? Nah, karena kita pasti butuh waktu untuk melengkapi bendel KPR. Kalau bendel KPR itu sudah lengkap, DP sudah lunas, akan lebih baik langsung melakukan akad KPR. Tapi perlu diperhatikan, apakah rumahnya sudah jadi atau belum. Sebaiknya rumahnya sudah jadi, sudah siap serah terima, kita melakukan akad KPR. Kecuali akad inden. Tapi akad inden pun itu akan disepakati atau diinformasikan dari awal bahwa konsumen nanti akadnya akad inden. Nah, kalau yang biasa adalah akad dan rumah sudah siap untuk diserah terimakan. Jadi durasi waktu antara booking fee dengan akad KPR sebaiknya kita hitung. Misalnya 4 bulan booking fee, kemudian
katakanlah nilainya itu misalnya 30 juta. Jadi berapa lama kita bisa selesaikan 30 juta itu sambil kita menyelesaikan bundle. Tentunya dengan gaji atau take home pay itu kita bisa hitung. Pada saat bundle selesai, DP-nya lunas, akad, serah terima rumah. Nah, tapi jangan lupa bahwa di dalam proses KPR itu adalah ada biayanya, biaya-biaya seperti biaya notaris, biaya provisi, asuransi, dan lain-lain. Itu yang harus kita siapkan juga. Itu juga harus disiapkan, dan itu harus ditanyakan secara detail kepada pengembang. Selain booking fee dan uang muka, apalagi yang saya harus siapkan dengan harga yang kita pilih itu. Dan biasanya ada juga cicilan pertama. Untuk bulan pertama itu kita juga harus siapkan. Terus pembukaan rekening dan sebagainya itu menjadi faktor-faktor yang tidak boleh lepas. Artinya kita detail mencatat dan mengelola keuangan dengan baik ketika kita sudah melakukan booking fee. Berarti memang di sini kita sebelum booking fee, belum sampai tahap booking fee, kita sebaiknya konsultasi sama pengembang Ya. terkait dengan skema pembayaran ini ya. Ya. Maksudnya skema seperti apa yang bisa kita lakukan dan cocok buat kita. Ya. Contohnya gini lah, Mas Nano punya kewajiban DP itu misalnya 30 juta. Kemudian misalnya biaya proses totalnya adalah 5 juta. Sekarang ada uang misalnya 10 juta. 30 plus 5, 35. Ya kan? Anggap booking fee juta, 34. Kan? 34 dikurangi sudah punya uang 10 juta, 24 juta. Misalnya itu dicicil dalam waktu 4 bulan, berarti kan per bulan harus 6 juta. Ya toh? Nah, itu dijelaskan kepada pengembang, tulis term pembayaran. Tanggal sekian saya akan bayar angsuran DP kepada pengembang sekian juta, sekian juta, sekian juta. Nah, akan lebih baik lagi itu mengcover dari nilai pendapatan kita. Jadi pada saat booking fee hingga sebelum akad itu kita benar-benar masih ada spare untuk hidup, untuk biaya hidup itu masih ada. Jadi jangan sampai dalam waktu 4 bulan itu situasinya sangat berat gitu. Nah, terkait dengan skema pembayaran tersebut, yaitu variabel kelima adalah harga. Harga itu adalah penting karena kita bisa selain jangka pendek kita mampu menyelesaikan sampai dengan akad, tapi secara jangka panjang pun kita mampu melakukan angsuran sampai dengan lunas. Dan menyelesaikan angsuran dengan lunas itu pun harus berpikir soal biaya-biaya tak terduga, misalnya anak sekolah, biaya sakit, Kesehatan, ya, biaya kesehatan betul. Kemudian kadang perlu hiburan, kemudian ada misalnya untuk perbaikan mobil kalau misalnya perlu. Nah, di situ kita harus melakukan manajemen keuangan keluarga dengan baik. Jangan sampai keluarga kita setelah akad justru makannya nasi kecap kerupuk gitu Ya, itu masih bagus, ada ada masih ada kecapnya. karbonya. Oke, ini kalau misalnya terkait dengan tadi skema dan harga, berarti di sini konteksnya calon pembeli itu kita bisa menanyakan atau kita bisa negosiasi dengan pengembang untuk mengatur DP tadi ya. Ya. Jadi DP tidak harus langsung sepenuhnya DP, tapi bisa kita lakukan. Sebenarnya kan proses jual beli itu kan ada sebuah negosiasi. Ya. Kalau negosiasi itu tidak tercapai, ya lebih baik kan kita mundur. Jangan kita ibaratnya gini loh, jaga image. Buat apa jaga image?
kalau 4 bulan kita terseok-seok. Iya, betul, betul. Yang penting kita terbuka. Dengan pengembang itu kita terbuka dengan marketingnya. Penghasilan saya itu sekian, saya punya tabungan sekian, jadi saya mampu bayarnya sekian. Kalau 4 bulan saya nggak mampu. Oke. Jelas, saya mampunya 6 bulan. Apakah diperbolehkan? Oke. Iya kan? Ya, betul. Berarti di sini kan pada akhirnya kita harus jujur juga agar nantinya kita tidak kerepotan sendiri. Iya, betul. Tapi yang perlu dikaji mengenai harga itu adalah skema, masalah harga. Kadang-kadang keinginan secara irasional itu mengarah ke sesuatu produk pilihan yang tidak sesuai dengan kapasitas pembayaran kita. Nah, itu perlu dikaji dengan baik. Jadi irasional itu harus ditekan, yang rasionalnya, yang amannya seperti apa, supaya faktor-faktor yang timbul itu tidak berakibat fatal. Oke. Fatal itu artinya banyak faktor. Misalnya angsurannya macet. Setelah macet nanti ada peringatan. Peringatan sudah mulai sakit-sakit. Terus mulai ada ditempel dalam pengawasan. Nah, itu sakitnya tambah parah kan. Malah tambah bubrah. Nah, jadi kita harus berpikir jangka pendek itu artinya dari booking sampai dengan KPR. Yang jangka panjang dari KPR bulan pertama hingga lunas. Oke, nah ini di sini kita harus perhatikan betul bahwa kita juga harus terbuka dan harus jujur terhadap kondisi kita. Jangan sampai kita terbeban dan pada akhirnya justru membawa kerepotan buat kita. Kita niatnya ingin membawa kebahagiaan dan kenyamanan untuk keluarga melalui rumah yang baru, tapi ternyata justru kita jadi ribet dan jadi susah hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan melalui obrolan-obrolan di seputar Gria ini bisa membuka wawasan kita, bisa membuka pengetahuan kita tentang bagaimana kita memilih calon rumah idaman untuk kita semua. Dan semoga semua yang menonton channel ini bisa disegerakan untuk memperoleh rumah idaman masing-masing. Oke? Tetap di seputar Gria.